Pada suatu hari, di tempat yang jauh dari sini, tinggallah seorang putri yang sangat baik hati. Putri itu bernama Princess Debbie. Wah, namanya sama kayak aku ya. Gimana ya rasanya jadi princess? Halo Debbie, halo teman-teman. Namaku Princess Debbie. Aku anak raja segala raja. Walaupun aku princess, aku nggak manja loh. Apalagi kalau mau kebaktian COTW Kids. Aku bangun pagi-pagi, langsung mandi, pakai baju yang rapi, dan makan sendiri. Waktu puji-pujian, aku bernyanyi dengan semangat. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Waktu dengar firman, aku duduk tenang. Waktu berdoa, aku juga ikut berdoa dan menyembah. Teman-teman yang di rumah juga ya. Aku mau jadi Princess Debbie. Teman-teman juga mau kan? Jadi anak raja segala raja. Yuk kita sungguh-sungguh beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semua anak-anak raja yang ada di COTW Kids semuanya sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Wow, suaranya semuanya sampai di sini kedengaran luar biasa. Semua anak-anak raja, kita mau nyanyikan satu pujian biar kita lebih semangat, biar kita nggak kaku-kaku. Nah, karena kan habis bangun pagi nih. Kita mau nyanyi Do Itulah Dosamu, tapi ada gerakannya. Nanti kalian semua ikutin kakak-kakak yang di depan. Do itu kita pegang kepala. Nah, kemudian re kita pegang telinga. Dua tangan ya. Terus do re mi. Mi kita pegang bagian pipi. Nah, tapi jangan di ini ya, jangan kelepasan ya, nanti sakit. Terus habis itu fa, bunda. Kemudian sol, perut, la, pinggang, si, lutut. Do-nya balik lagi ke atas. Gitu ya. Kita coba semua anak-anak Tuhan kita menyanyikan dengan semangat. Do itulah dosamu. Dosamu, relakan hatimu. Amin. Minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia,
pada mulai aduh bingung ini kemana. Yang penting kita gerak dan memuji Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh diizinkan kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah lewat ibadah ini, dimanapun kami berada, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kami mau persembahkan pujian ini hanya untuk Engkau, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami mulai COTW Kids pagi ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Halo adik-adik semua. Halo. Halo kakak-kakak semua. Halo. Tentunya pagi hari ini adik-adik yang di rumah masih semangat memuji Tuhan. Kalau menjadi anak Tuhan, contohnya nggak boleh apa ya Mbak Kamti? Nggak boleh bohong. Mbak Lulis? Nggak boleh nakal. Mbak Yuli? Mencuri. Oh mencuri. Jadi kalau menjadi anak Tuhan nggak boleh apa ya? Mencuri, berbohong, nakal. Tentunya adik-adik di rumah juga ingin menyenangkan Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak boleh. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Tadi dikatakan bohong, nakal, malas. Sekarang kita mau ganti, anak Tuhan nggak boleh nakal. Yo. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Tuhan Yesus tak boleh. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Boleh malas. Boleh malas. Malas, 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 malas itu dosa. Malas, 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 malas itu dosa. Malas, 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 malas itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Yuk, kita semuanya masih semangat di dalam memuji Tuhan. Amin. Tadi dikatakan bohong itu dosa, nakal itu dosa, mencuri dan yang lainnya. Anak-anak Tuhan nggak boleh melakukan itu. Nah, oleh darah anak domba kita diselamatkan, kita ditebus dosanya. Kita mau nyanyikan lagu ini sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa
kita bersyukur, kita yang tadinya berdosa, oleh darah Yesus kita jadi orang-orang yang menang. Amin, amin, amin. Puji Tuhan adik-adik, mungkin hari-hari ini di tengah pandemi, kalian mulai bosan karena kalian harus sekolah online. Tetapi mari adik-adik, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, apapun yang kita alami, mungkin itu suka atau duka, kita mau tetap katakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Sebentar firman Allah akan ditaburkan buat setiap kita, kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Datang dalam hidup kami, tetapi biarlah kami mau tetap cinta kepada Engkau Tuhan.
menjadi kerinduan kami. Ini hidup kami. Pakai hidup kami menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Juga setiap kami anak-anak-Mu yang mengikuti lewat streaming. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati. Kami mau siapkan untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Apa kabar semuanya? Semuanya Kak Revi percaya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua. Seperti kakak-kakak yang ada di sini, masih semangat? Semangat. Semangat semuanya. Ya, sebelum kita mau dengar firman Tuhan yang luar biasa hari ini, karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, perumpamaan tentang anak yang hilang. Wow, seperti apa ceritanya? Nanti sebentar kita akan mendengarkan, tapi saat ini Kak Revi mau ingatkan buat adik-adik semua ayat hafalan. Nah, sekarang kita mau baca dulu. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 103 ayat 13. Yo, kita mau baca bersama-sama ya. Mazmur 103 ayat 13. Kita baca dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Wah, luar biasa. Firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan yang Kak Revi, kakak-kakak semua di sini, bahkan adik-adik semua yang di rumah, yang setiap saat kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan, Dia pun sayang sama kita. Amin. Bukan hanya sayang, tetapi Dia mengasihi kita lebih dari apapun. Makanya firman Tuhan bilang, yang takut akan Dia tapinya. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita percaya bahwa kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, kita dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mau menghafal ayat ini dengan lagu dan gerakannya. Iya, lagu dan gerakannya. Sama-sama ya, sama-sama mendengarkan dan semua harus menghafal. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi ya, seperti Bapa. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan. Sekali lagi ya, biar semakin hafal. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yeay. Jadi adik-adik, ayat hafalannya seperti itu. Jangan lupa ya dihafal. Kalau lupa-lupa didengerin lagi, diputar lagi, didengerin lagi, diputar lagi. Kak Revi percaya semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan ketika kita menghafal, kalian semua boleh kirim ke media sosial yang kalian punya. Wah, Kak Revi gak ada media sosial. Punya mama boleh, punya papa boleh, punya opa, punya oma boleh. Yang penting kalian bisa menjadi berkat. Amin. Lewat apa yang kamu lakukan. Amin. Ya. Sekali lagi hafal ayatnya dan sekarang kita mau dengar cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Wah, perumpamaan anak yang hilang ini siapa ya? Kak Revi juga penasaran. Kakak-kakak di sini penasaran nggak? Penasaran. Penasaran. Kok dia bisa hilang? Wah, kalau Kak Revi hilang,
tetap ketemu, kelihatan gitu. Nah sekarang kita mau dengar ceritanya, semuanya duduk manis, duduk tenang di rumah. Kita mau panggil Kak Esther. Kak Esther. Puji nama Tuhan, adik-adik. Semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tante Esther percaya kalian semua sudah siap. Sudah tidak sabar ingin mendengar cerita tentang anak yang terhilang. Puji Tuhan. Oh ya, bagaimana kabar kalian saat ini? Tante Esther selalu berdoa, kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat, kuat dan bersemangat. Puji Tuhan. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sampai kapan ya ibadahnya lewat online terus? Bosan, pengen ke gereja, bisa kumpul bareng teman-teman. Sabar ya adik-adik, kita tetap berdoa biar satu saat adik-adik yang di rumah bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja. Adik-adik rindu? Tante Esther percaya kita semua rindu untuk bisa datang di gereja, bertemu teman-teman, terlebih bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau sampai saat ini kalian masih harus beribadah lewat online, belajar lewat online, kalian juga harus tetap semangat ya adik-adik. Karena kalian semua itu, kenapa kalian harus bersemangat? Karena satu kali kelak nanti ketika kalian tetap semangat walaupun beribadah lewat online, walaupun belajar lewat online, kalian akan menikmati hasil yang baik juga ya. Nah puji Tuhan. Adik-adik, kalau kita beribadah lewat online berarti kita menggunakan HP atau laptop atau komputer. Nah orang tua sudah memberkati kalian, kalian sudah punya di rumah masing-masing. Sehingga dengan itu kalian bisa belajar dengan baik, kalian bisa mengikuti streaming dan kalian tidak kekurangan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kalian. Tetapi jangan lupa adik-adik, dengan HP yang engkau miliki, jangan gunakan itu untuk melakukan hal-hal yang kurang berguna. Misalnya apa? Dengan bermain game. Sekarang itu kan Mobile Legends ya adik-adik ya. Lalu dengan lihat YouTube. Kan santai di rumah, semua kegiatan dilakukan dari rumah. Ingat adik-adik, jangan gunakan waktumu dengan sia-sia. Dan jangan gunakan fasilitas yang diberikan oleh orang tuamu dengan sia-sia. Tante Esther, apakah kami tidak boleh bermain? Tidak boleh main game? Boleh, tetapi tetap harus ada batasan waktu. Karena Tante Esther selalu melihat anak-anak kalau sudah pegang HP lupa untuk melakukan hal yang lain. Sehingga ketika dipanggil oleh papa atau mama seringkali dipanggil namanya, ya tunggu, tidak langsung bergerak. Ingat adik-adik, kalian boleh bermain tetapi harus ada waktu. Ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk membantu orang tua. Ada waktu untuk apa lagi ya? Oh ya, ada waktu untuk kalian berkomunikasi dengan keluargamu. Kadang-kadang kan kalau sudah pegang HP kan lupa. Saudara sama saudara duduk samping tapi nggak pernah ngobrol karena semua asik dengan HP-nya. Ya kan adik-adik? Ingat, tetap harus ada komunikasi, ngobrol sama orang tua, harus ada waktu. Terlebih juga harus apa adik-adik? Ada waktu untuk kalian beribadah kepada Tuhan. Karena itu sangat penting dan sangat berguna. Puji Tuhan. Nah pada pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Apa yang akan terjadi kepada orang yang tidak menggunakan berkat yang diberikan kepadanya dengan benar. Dia diberi berkat yang banyak, tetapi dia tidak menggunakan berkat itu dengan benar. Mari adik-adik kita akan melihat video berikut ini. Seseorang memiliki 2 anak.
yang lebih muda memberitahu ayahnya. Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Aduh, hati-hati kalau jalan. Ayo main lagi. Kembalikan. Pencuri, pencuri. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu. Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapamu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu.
Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecil pun, agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu, dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Adik-adik, kita sudah menyaksikan video ini. Kita melihat anak bungsu ketika dia meminta uang kepada ayahnya. Ayahnya memberikan dia uang yang begitu banyak tadi. Tetapi ketika dia sudah menerima berkat itu, apa yang dia lakukan? Dia tidak semakin mengasihi ayahnya, tetapi dia pergi tinggalkan rumah ayahnya. Dia pergi jauh, dia pergi merantau. Dan di tempat yang jauh tadi, apa yang dilakukan oleh anak bungsu tadi adik-adik? Di sana dia bersenang-senang, dia berfoya-foya, dia menghabiskan uang pemberian ayahnya dengan apa? Dengan mabuk-mabukan, dengan melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sehingga uangnya, walaupun uang itu banyak, kalau terus dipakai, lama-lama jadi berkurang dan tambah lama tambah habis. Setelah uangnya habis, buat makan saja nggak ada. Apalagi buat tempat tinggal. Dan anak ini menjadi gembel. Adik-adik pernah lihat orang gelandangan yang ada di jalan, yang nggak punya tempat tinggal? Kalau kalian misalnya jalan dekat orang yang kotor, yang bau, kira-kira mau nggak dekat sama mereka? Enggak kan? Kalian pasti jauh-jauh. Nah, anak yang bungsu ini seperti itu adik-adik. Ketika dia sudah tidak punya apa-apa lagi, dia tidak punya makan, dia tidak punya tempat tinggal, mungkin dia tidur di trotoar, di tepi jalan. Kalau hujan, kehujanan, kalau panas, kepanasan. Badannya kotor dan berbau. Akhirnya dia ingin makan, tadi dikatakan. Dia pergi ke tempat penjaga babi. Di sana dia lapar, ternyata babi lebih berharga daripada anak bungsu tadi. Kenapa? Dia mau makan makanan babi saja nggak boleh. Tuh adik-adik, ternyata hewan-hewan itu lebih berharga. Nah, untunglah di dalam keadaan seperti itu, anak ini ingat kepada ayahnya. Dia ingat kepada rumah ayahnya. Di rumah ayahku banyak sekali orang-orang upahan. Orang-orang yang bekerja dengan ayahku. Di sana mereka tidak kekurangan makanan. Mereka tidak kekurangan hal yang baik. Tapi aku di sini jadi gelandangan. Aku di sini kotor. Aku di sini tidak punya apa-apa. Dia segera pergi. Dia melangkah untuk pulang ke rumah ayahnya. Dan kita lihat tadi ketika ayahnya melihat dia masih dari jauh adik-adik. Anak ini pulang dengan perlahan-lahan. Tetapi ketika ayahnya melihat dia, ayahnya berlari untuk menyambut anaknya. Ketika dia dekat dengan anaknya, apakah dia tutup hidung? Aduh, kamu kok bau sih? Kamu kok kotor? Tidak. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia memeluk anaknya dengan erat. Dia merangkul anaknya dengan erat. Dia sangat bersuka karena anaknya telah kembali pulang ke rumahnya. Dan adik-adik, terlebih dari itu, anak ini menerima pengampunan dari bapaknya. Bapak bukan hanya mengampuni dia, tetapi juga tadi kita lihat diadakan pesta penyambutan bagi anak ini. Wah, senang ya adik-adik.
Anak ini tidak pernah berpikir kalau dia akan disambut oleh ayahnya. Anak ini tidak pernah berpikir kalau ayahnya akan mengadakan pesta bagi dia. Yang dia pikirkan, aku mau pulang ke rumah ayahku, walaupun aku hanya bekerja sebagai orang upahan, yang penting aku bisa makan, itu saja cukup. Tetapi apa yang bapaknya lakukan? Bapaknya lakukan lebih dari apa yang dapat dia pikirkan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah dengan Bapa kita yang ada di surga. Bapa di surga sangat mengasihi kita anak-anaknya. Bapa di surga tidak mau anak-anaknya jauh dari Dia. Karena kalau kita jauh dari Dia, kita akan seperti anak bungsu tadi. Hidup kita akan menderita, hidup kita akan susah. Itu sebabnya Tuhan mau kita selalu dekat dengan Dia. Karena di dekat Tuhan kita akan terpelihara. Di dekat Tuhan, Tuhan akan senantiasa melindungi kita, menjaga kita, dan mengasihi kita. Puji Tuhan, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah setiap kita, kalau mungkin ada di antara adik-adik yang sudah mulai sempat jauh dari Tuhan, sudah tidak pernah lagi beribadah, sudah tidak pernah lagi berdoa, sudah tidak pernah lagi baca Alkitab. Pada pagi hari ini Tuhan menunggu adik-adik. Tuhan mau setiap kita, setiap anak-anaknya untuk kembali datang kepadanya. Karena firman Allah berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, tetap bersama dengan Bapa kita. Bapa kita sudah merancangkan masa depan bagi kehidupan kita. Walaupun hari-hari ini kalian sepertinya bagaimana dengan masa depanku. Tetapi percayalah ketika engkau tetap tinggal dekat Bapa, Tuhan sudah merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan kepada setiap anak-anaknya. Puji Tuhan adik-adik, senang ya punya Bapa di surga, punya Bapa yang mengasihi kita. Puji Tuhan adik-adik. Biarlah setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari jangan pernah jauh dari Tuhan. Kita akan membaca ayat mas kita yang sudah dibacakan oleh Kak Revi tadi di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Adik-adik masih ingat ayatnya? Yuk kita baca sama-sama ya. Kalian yang di rumah bisa buka Alkitabnya atau bisa baca lewat tayangan ini, streaming ini. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi adik-adik, baca dengan sungguh-sungguh. Baca seperti kamu berhadapan dengan Bapamu. Seorang anak yang berhadapan dengan Bapa, ya. Kita baca sekali lagi dengan iman, dengan sungguh-sungguh ya. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Kita semua yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, Tuhan sayang kepada kita. Dan Dia tidak akan tinggalkan kita sendirian. Puji Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah lagu yang berkata, Bapa, besar sungguh kasih setiamu di dalam kehidupanku. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu.
untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihi aku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik yang ada di rumah, kalian juga berdoa kepada Tuhan. Saat ini Tuhan ada. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan tidak pernah tinggalkan kalian sendirian. Mungkin kalian berkata, orang tuaku terlalu sibuk dan tidak ada perhatian, kurang memperhatikanku. Ingat adik-adik, kalian punya Bapa di surga. Bapa di surga, Dia mengasihi engkau lebih dari segalanya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Dia rela bahkan mati hanya untuk kita anak-anaknya. Bersyukurlah karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih kami punya Bapa yang mengasihi kami. Kami punya Bapa yang selalu ada bagi kami dan tidak pernah tinggalkan kami. Seringkali kami jauh daripada Engkau. Seringkali kami melupakan Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur buat kasih Tuhan yang besar yang Engkau berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Beri kami hati selalu melekat kepadamu. Beri kami hati yang selalu tertuju kepadamu Tuhan. Beri kami hati yang baru untuk kami dapat melihat rancangan Allah di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Dimanapun mereka berada, biarlah tangan-Mu menjamah setiap anak-anak ini Tuhan. Engkau memberi kekuatan kepada mereka untuk terus bertumbuh di dalam iman mereka kepada Engkau Tuhan. Apa yang sedang mereka alami hari-hari ini? Mungkin ada yang sedang susah, ada yang sedang sedih, atau ada yang sedang sakit. Tuhan, Engkau kunjungi mereka satu persatu Tuhan. Engkau sendiri yang akan menjamah mereka dengan kuasa-Mu. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada kuasa, ada pemulihan. Dan Tuhan sanggup menolong anak-anak ini. Bahkan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman yang sudah kami dengarkan, Engkau sendiri yang tanamkan di dalam hati kami.
Roh Kudus terus ingatkan kami Amin. bahwa kami punya Bapa yang begitu mengasihi Amin. kami. Amin. Terima kasih, ajar kami selalu mengasihi-Mu. Ajar kami untuk tetap setia hanya Yes, kepadamu. amin. Sampai kami besar, sampai di surga nanti. Engkau tetap Yesus, sahabat Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Karena Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah kami adalah Allah yang sudah memberkati kami. Kami mengucap syukur atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.